Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang satu kasus yang lagi ramai banget diperbincangkan di mana-mana karena menyeret salah satu nama musisi papan atas dunia yang terlibat sederetan kasus yang luar biasa guys, dari mulai pesta liar, pembakaran, penculikan, kerja paksa, penyuapan, hingga puncaknya adalah perdagangan seks yang akhirnya dia ditangkap beberapa saat lalu oleh kepolisian dan ditemukan banyak sekali bukti yang bikin orang tercengang. Kasusnya dan kronologi seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke, balik lagi ke kasusnya. Mungkin kalian udah tahu dan udah nebak kalau misalkan ini adalah kasusnya P. Didi atau Puff Didi. Nama panggungnya adalah seorang rapper musisi papan atas dunia yang pernah menang Grammy sebagai album rap terbaik. Mungkin kalian yang agak-agak bingung dan belum terlalu tahu, tapi kalian pasti tahu lagu ikonik. St. John Combs lahir di New York 4 November 1969. Dia kemudian meniti karir sebagai rapper dengan nama panggung yang tadi gue sebutin, Puff Didi, Didi, dan P. Didi. Nah, dia tuh pernah dapet Grammy dengan album rap terbaik. Jadi kalau misalkan kalian tahu Eminem tuh salah sama dia, mereka berdua tuh musuhan banget. Eminem banyak sekali ngeluarin lagu-lagu nyindir dia gitu. Nah, apa yang bikin Puff Didi lebih besar dari Eminem adalah karena dia seorang produser musik yang punya label rekaman Bad Boy Entertainment yang melahirkan banyak sekali musisi hebat. Makanya semua musisi dunia tuh banyak yang deketin dia supaya bisa jadi hebat. Karena prestasi seorang musisi itu bisa masuk pasaran Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu dia punya koneksi yang besar banget sampai akhirnya banyak yang dekat sama dia. Jadi di sini tuh menyeret banyak sekali nama-nama artis papan atas guys. Pernah juga dia katanya dikasih kunci kota New York, sebegitu hebatnya dia. Kalian bayangin, ini gue ceritain backgroundnya dulu seberapa hebatnya Puff Didi supaya kalian bisa kebayangin, wah dia segitu hebat. Dia pernah dikasih kunci kota wali kota New York, udah gitu dia pernah makan bareng Donald Trump, Barack Obama. Kalian bayangin, musisi yang udah sebesar itu gitu guys. Dan Puff Didi ini punya kuasa yang besar banget, jadi dia bukan cuma sekedar musisi, tapi dia punya kekuasaan di dalam pemerintahan. Intinya dia dekat sama orang pemerintah. Oleh karena itu kejahatannya selama bertahun-tahun bisa tertutup, dan untungnya akhirnya terbongkar. Gue salut banget sama kepolisian New York yang udah pernah mau dikasih kompensasi sebesar 750 miliar rupiah dan ditolak sama polisi, tapi tetap buat ngegali kasusnya Puff Didi ini. Segitu hebatnya guys, kalian udah bayangin kan? Segitu hebatnya Puff Didi. Lalu guys, nah di sini mulai nih, kenapa kasusnya bisa terbongkar akhirnya? Benar seperti pepatah ya guys, bangkai mau diumpetnya segimanapun bakal tetap kecium. Sepintar-pintarnya tupai melompat jatuh juga akhirnya gitu. Akhirnya terkuaklah gara-gara salah satu mantan pacarnya Puff Didi yaitu Cassandra atau Cassie melaporkan ke polisi mantan pacarnya ini atas dugaan pelecehan seksual, kekerasan, abuse gitu. Dia bilang sama pacaran itu dia sering dilecehkan secara seksual, intinya dia lagi nggak mau hubungan seks tapi dipaksa dikasih narkoba sampai akhirnya dia mau nurut, terus gitu dipaksa untuk hubungan seks sama PSK laki-laki. Separah itu guys. Lalu yang paling parahnya lagi tuh polisi mulai kayak lebih gimana saat dia bilang Puff Didi pernah ngebom salah satu mobil rapper besar yang pernah deketin si Casey ini. Jadi jelas gitulah, dibom mobilnya, untung nggak apa-apa orangnya. Dari sini mulai ditelusuri lagi, ketemu guys CCTV di mana Puff Didi lagi mukulin si Casey di depan lift. Nah akhirnya diterimalah laporannya sama polisi, tapi si pihak Puff Didi akhirnya ngasih sejumlah uang kompensasi yang begitu besar. Kalian bisa bayangin seberapa besar, sampai akhirnya si Casey narik laporannya guys tahun lalu itu. Tapi hal ini sebagai kayak pintu kalau udah dibuka gitu, sisanya tinggal masuk awal-awal. Kadang-kadang orang mau buka pintu tuh susah banget. Akhirnya setelah ada satu orang yang berani buka pintu, walaupun mungkin dia nggak masuk, akhirnya orang-orang bisa pada keluar dan akhirnya pada ngomong sama kepolisian bagaimana mereka jadi korban juga. Akhirnya berdatangan korban satu persatu kepolisian ngelaporin tentang Puff Didi ini. Ada yang dilecehkan secara seksual saat dia lagi mahasiswi. Intinya banyak sekali korban yang dulu lagi muda itu dilecehkan sama Puff Didi, diperes, diancam. Nah, salah satu korbannya itu ada yang bilang kalau misalkan Puff Didi memakai label rekamannya Bad Boys Entertainment untuk perdagangan seks. Di sini polisi semakin ke-trigger untuk lebih lagi ngulik kasus Puff Didi, dan akhirnya Puff Didi kemarin ditahan, rumahnya digerebek, dan kalian tahu di dalam rumahnya itu ditemuin banyak sekali bukti-bukti yang mengarah ke kejahatan ini guys. Yang lagi dibicarain sama banyak orang tuh karena ditemuin ribuan baby oil dan pelumas.
Kabarnya si Puff Diddy ini sering ngadain pesta seks di rumahnya, guys. Makanya begitu banyak ditemuin baby oil, lalu ditemuin narkoba, 3 jenis senjata AR-15 dengan nomor seri yang sudah dirusak. Berarti ini ilegal ya, guys, senjatanya. Lalu tadi gue bilang 1000 botol baby oil. Bukti ini mengarah pada dugaan Puff Diddy menyiksa korbannya secara fisik, emosional, dan verbal. Nah, jadi gimana sih Puff Diddy ini? Jadi dia tuh suka ngadain pesta besar, namanya pesta freak off, yang legendaris. Jadi semua orang tuh pengen banget datang ke pesta ini karena isinya musisi hebat semua. Jennifer Lopez, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey. Siapa yang nggak mau datang ke pesta ini buat ketemu orang-orang hebat ini? Dan kalau lu bisa masuk ke pesta ini, lu tuh channelnya bakal gampang, kurang lebih seperti itu. Akhirnya banyak musisi muda yang masuk dan terjebak. Ternyata di dalamnya tuh dikasih narkoba dan ada pesta seks besar-besaran. Ada foto di mana perempuan telanjang dijadiin tempat buat naruh makanan di pesta itu. Dan katanya setengah dari peserta pestanya itu telanjang dada. Kalian bisa bayangin pesta di Hollywood seperti apa modelnya, mungkin kalian bisa bayangin, dan ini lebih parah lagi gitu. Isinya pesta seks selama puluhan jam. Katanya laki-laki dikasih Viagra, semacam Viagra gitu supaya gila seks banget, dia nggak capek-capek gitu. Dan perempuan-perempuannya dikasih narkoba jadi setengah melayang dan direkam, guys. Rekamannya ini yang dibikin untuk memeras para korbannya ini. Para korbannya akhirnya diperes, diancam supaya nggak ngelapor, terus disuruh ngapain aja mau, karena punya rekaman ini nih yang bikin senjatanya Puff Diddy ini sengeri itu, guys, dan dia sejahat itu. Nah, ini pun akhirnya bikin netizen pinter banget. Netizen tuh sebenarnya menurut gue detektif yang lebih hebat daripada polisi yang sekarang. Mereka bisa ngulik semuanya. Dan akhirnya keluarlah satu kasus yang bikin netizen sedih karena di situ ada Justin Bieber keluar namanya. Dan diduga Justin Bieber adalah salah satu korban dari Puff Diddy. Ada salah satu interview Puff Diddy yang bilang seperti ini. Aku sudah bersama Justin Bieber selama 48 jam. Jadi Asyir yang bawa Justin Bieber ke Puff Diddy itu saat Justin Bieber umur 14-15 tahun, di mana dia mulai meniti karir. Kalau misalkan seangkatan gue, mungkin ngikutin karena kita kayak seumuran gitu barengan sama Justin Bieber besarnya. Jadi lagi pas dia pertama kali keluar ke publik yang begitu polos tuh udah masuk ke dalam trap itu. Puff Diddy bilang gini, dia bersama dengan aku 48 jam dan kami tidak bisa memberitahu apa yang kami lakukan. Ini udah aneh. 48 jam dan nggak ngasih tau mau ngapain. Terus di belakangnya dia bilang gini, ini adalah impian semua anak berusia 15 tahun. Dari situ orang langsung menyimpulkan jangan-jangan Justin Bieber pernah dilecehkan secara seksual sama Puff Diddy. Entah diperkosa atau enggak ya dipaksa untuk berhubungan seks sama PSK yang udah disediakan, dikasih narkoba segala macam, itu mungkin. Lalu banyak publik yang akhirnya minta maaf sama Justin Bieber karena pernah menghujat atas sikap anehnya. Tapi sekarang mereka tuh mengerti, oh Justin Bieber seperti ini mungkin traumatis banget ketika dia di awal karir udah seperti itu. Dan ternyata banyak lagu Justin Bieber yang udah menyiratkan kejadian seperti itu, cuman mungkin baru ngehnya sekarang setelah kasus ini terbongkar gitu. Terus ada lagi di mana rekaman Justin Bieber dipegang-pegang buat cek wireless, terus dia ngerasa nggak nyaman. Kalau misalkan dia nggak ada apa-apa kan mungkin biasa aja gitu. Terus ada lagi rekaman di mana Justin Bieber ditanya Puff Diddy, kok lu udah lama sih nggak hubungin gue gitu, mana aja, nggak pernah kontak gue segala macam. Terus Justin Bieber kayak nunduk dengan muka yang takut jawabnya, kayak kalian tau lah kalau orang yang traumatis sama satu orang pasti dia ngerasa takut banget, langsung keinget lagi memori buruknya seperti apa. Akhirnya sekarang Justin Bieber banyak dapat motivasi lah di kolom komentarnya dan berbalikan sama kasusnya Beyonce dan Jay-Z. Di sini mereka kehilangan sampai 4 juta followers lebih. Sampai sekarang masih terus banyak yang unfollow, bahkan banyak yang hate speech di kolom komentarnya. Mereka tuh bilang Beyonce tahu, tapi selama ini tutup mulut karena mereka tahu kedekatan Beyonce dengan Puff Diddy, begitu juga dengan Jay-Z. Berarti mereka tahu kasus ini, mereka juga datang ke pestanya, tapi mereka tutup mulut. Lalu ada yang mengaitkan dengan kasus kalau misalnya Beyonce bisa seperti ini karena Puff Diddy juga gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang mengakibatkan Beyonce sama Jay-Z ini terlibat sama kejahatannya Puff Diddy. Makanya netizen mulai geram, guys. Sekarang Leonardo DiCaprio, guys. Seperti kita tahu Leonardo DiCaprio selalu pacaran sama cewek yang lebih muda jauh dari dia. Sampai akhirnya netizen ngaitin karena pernah lihat Leonardo DiCaprio ada di salah satu pestanya Puff Diddy. Dan Puff Diddy pernah bilang, Leonardo DiCaprio adalah tamu yang paling saya sukai. Nah, akhirnya netizen bilang, oh mungkin Leonardo DiCaprio tuh punya kelainan seks gitu. Makanya dia selalu cari cewek yang lebih muda. Jadi yang Puff Diddy ini bisa dibilang
gila seks ya guys. Dia ngadain pesta seks setiap tahun, yang bahkan katanya FBI nemuin satu lorong rahasia di rumahnya, masuk terowongan gitu dengan barang-barang aneh. Sampai orang-orang mengaitkan dengan sekte satanik atau gereja setan gitu yang identik dengan seks bebas. Jadi mereka mikir kalau di rumahnya Puff Diddy ini sering diadain pesta seks, makanya ditemuin banyak baby oil dan banyak sekali alat-alat seks yang gila banget. Jadi ini benar-benar luar biasa. Kalau misalkan gimana ya, mind blowing banget gitu. Kalau kalian lihat geli banget gitu. Nah, Puff Diddy juga pernah jadi sorotan karena kisah asmaranya dengan bintang besar seperti Jennifer Lopez. Hubungan mereka sempat berujung penangkapan polisi tahun 1999 akibat insiden penembakan di Times Square Club. Terus tadi gue bilang banyak sekali yang akhirnya ngomong segala macem, dan akhirnya Justin Bieber untuk kasus ini dia diem guys, karena mungkin banyak sekali orang yang bikin udah berjasa sama dia terlibat ini, jadi dia nggak bisa ngomong gitu. Di sini juga mencuatkan nama Michael Jackson. Awalnya gue, wah kok tiba-tiba ada Michael Jackson sih? Kalau ini masih kayak kebanyakan masih dugaan orang, tapi kalau yang udah benar itu kayak rekaman-rekaman digital, di mana Puff Diddy udah merekam kegiatan seks di rumahnya, lalu senjata kekerasan abuse segala macam udah terbukti, tapi untuk keterlibatan artis masih dirahasiakan. Sisanya cuma spekulasi netizen melihat dari postingan-postingan, foto-foto, video-video beredar gitu. Terus banyak juga yang akhirnya ngehapus tweet tentang Puff Diddy nih, artis-artis ngehapus foto sama Puff Diddy karena takut terlibat guys. Banyak yang bungkam, mungkin salah mereka yang bungkam itu kebanyakan orang-orang yang udah jadi korbannya, yang datang ke pesta itu dikasih narkoba dan gak sadar ngelakuin hal-hal seperti itu guys. Cuman yang paling parah ini di mana dia udah ngelakuin perdagangan seks guys. Nah, yang lucunya lagi kalau sama Eminem, tadi gue bilang mereka tuh kan selalu musuhan. Eminem selalu nyindir. Lalu dia pernah bikin satu lagu yang dia bilang, I am like a R-I-P-E-R, got so many S, kayak dia tuh pengen ngasih tahu rapnya tuh bukan rapper, tapi rapnya seperti pemerkosa gitu. Terus dia bilang SAS, singkatannya sexual assault, itu kayak buat nyindir si Puff Diddy, dan akhirnya sekarang terbuktilah kesalahan si Puff Diddy ini ke publik guys. Nah, yang terakhir ini yang mau gue bahas adalah keterlibatannya salah satu artis di Indonesia yang juga dikait-kaitkan dan dicocok logi sama para fansnya sama Puff Diddy ini, yaitu Agnes Mo. Seperti kita tahu, Agnes Mo sering banget dihujat karena dibilang gagal masuk pasar Amerika dengan usahanya yang begitu besar, tapi dia gagal guys. Tapi fansnya selalu memotivasi. Gue sendiri sih bukan haters, gue suka Agnes Mo, menurut gue sih dia punya pendirian dan keren gitu. Tapi bukan yang fans berat banget gitu. Gue baca dari apa yang media sosial lagi ramai dibicarakan, fansnya tuh mencocok logi Puff Diddy sama Agnes Mo. Jadi ada foto Agnes Mo lagi foto bareng sama salah satu anaknya, angkatnya Puff Diddy di acaranya Agnes Mo gitu. Berarti kan dia punya keterikatan. Terus ada lagi lagu Agnes Mo yang ada yang bersangkutan dengan labelnya Puff Diddy. Terus ada lagi keluar Agnes Mo lagi wawancara sama Daniel Mananta di Daniel Tetangga Kamu, yang dia bilang dia menolak untuk promosi lagunya dibayar sekian miliar selama setengah jam, sampai orang, hah serius lo di klub striptease? Jadi intinya dia mempertahankan imannya. Dia juga pernah menyindir Hollywood. Jadi intinya yang gue simpulin ya dari yang fansnya bilang, Agnes Mo kenapa gagal masuk pasar Amerika? Karena dia menolak untuk masuk ke trap itu. Andaikan dia mau, dia bisa gitu, dia masuk ke circle-nya Puff Diddy, dia bisa jadi seorang artis besar, namanya bisa besar di Amerika, tapi dia mempertahankan imannya guys. Itu yang luar biasa sih. Semoga juga benar ya. Gue sih pengennya benar, karena lihat Agnes Mo memang seseorang yang berpendirian. Dia kan matang di usia dia udah muncul dari kecil sampai besar. Jadi intinya nggak kayak Justin Bieber yang tiba-tiba terkenal gitu. Jadi mungkin dia bisa lebih punya pendirian lah guys. Sekarang kurang lebih seperti itu yang dibahas sama netizen saat ini tentang Agnes Mo sama Puff Diddy ini guys. Dan ada lagi beberapa artis yang juga terlibat sama Puff Diddy ini. Nah, artis-artis yang sudah meninggal, netizen mulai menyangkut pautin. Michael Jackson. Di sini gue nggak berani bilang ini benar, tapi ini lagi-lagi gue cerita tentang komentar netizen yang mulai mencocok-cocokkan dan menggali lagi
Di saat Michael Jackson meninggal, dia sempat telepon bilang dia ketakutan ada yang mau bunuh dia. Terus keluar skandal kalau misalnya dia melecehkan anak-anak ya pedofil. Dan ini pun katanya ada sangkut pautnya Puff Diddy karena sesudah Michael Jackson meninggal, salah satu staff Michael Jackson itu yang paling dekat sama Michael Jackson kerja sama Puff Diddy. Jadi mereka tuh ada kayak ada selek gitulah, Michael Jackson sama Puff Diddy. Sesudah Michael Jackson ada juga Kobe Bryant yang kita tahu meninggal dalam kecelakaan pesawat. Kenapa bisa nyambung sama Puff Diddy? Beberapa hari sebelum Kobe Bryant kecelakaan tuh datang ke pesta ulang tahunnya Puff Diddy. Lalu ada lagi Alia, ini mah nggak tahu ya kalau Alia ini, karena kan kecelakaan pesawat besar ya, dia di usia masih muda, karena katanya dia tuh bakal sama seperti Beyonce ciri khasnya. Jadi supaya nggak ada saingan Beyonce, ini benar-benar konspirasi apa sih teori netizen ya, jadi belum tentu benar. Lalu ada lagi Tupac Shakur yang kita tahu insiden penembakannya itu guys, katanya ini juga dalangnya Puff Diddy guys. Jadi kalau misalkan benar apa yang dipikirkan netizen, kejahatannya luar biasa banget sih guys. Sebelum kasus pembunuhan ini benar terungkap, Puff Diddy aja udah dibilang bisa-bisa dia terkena penjara seumur hidup atas dasar pemerasan, perdagangan seks, dan segala macam itu. Dan kekayaannya katanya bisa disita negara kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kasus pembunuhan yang netizen bilang ini benar ada sangkut pautnya sama dia, udahlah habis gitu. Ternyata ya gitulah guys, pelajarannya apa yang kita lihat glamor, keren, enak sebagai artis, ternyata sedark itu guys. Jadi ada harga yang harus dibayar lah, kurang lebih seperti itu guys. Semoga, tapi gue bersyukur ya di sini akhirnya Tuhan juga mengungkapkan ke dunia tentang kejahatan nih orang. Kalau enggak ya dia bakal terus mendatangkan banyak korban dengan ditutup-tutupin sama pemerintah. Tapi untungnya kepolisian saat ini benar-benar mau gitu untuk menggali terus sampai FBI turun tangan. Berarti kejahatannya udah gitu besar. Semoga aja masalahnya cepat selesai, korban-korbannya bisa puas karena pelaku dihukum dengan setimpal. Dan gue nggak berharap sih nggak kayak Indonesia ya, yang punya uang di penjara bisa nggak tahu bisa ngapain aja ya guys. Udah rahasia umum lah ya, kalian tahu seperti itu. Sekian dari gue. Kalau misalkan ada salah informasi, kebanyakan dari yang gue baca di media sosial, dari berita yang gue cari tahu. Jadi gue nggak bilang apa yang gue bilang itu 100% benar, tapi ini yang terjadi saat ini gitu, pemberitaan yang terjadi seperti ini. Terima kasih yang udah nonton, kita ketemu di konten berikutnya. See you, bye.